Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film thriller Staunton Hill tahun 2009. Film ini bercerita tentang sekumpulan anak muda yang gak sengaja masuk ke pemukiman keluarga psikopat. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned. Jadi ceritanya itu kayak gini weh. Tragedi sadis ini terjadi di Virginia tahun 1969. Ada lah ya kan 5 anak muda yang lagi jalan kaki menuju ke kota Washington buat ngikutin kegiatan parade. Di tengah perjalanan mereka dapat tumpangan truk yang menuju ke tempat bengkel tua. Di sana Collie dan Bonnie ketemu sama Bergey, pemilik tempat itu. Gak disangka si pak tua ini rasis sama orang berkulit hitam. Jadi gondok lah si Bonnie. Kebetulan pula datang seorang pemuda asing yang lagi mau ngisi air radiator. Tiba-tiba aja mobil truk tumpangan mereka tadi udah pergi ninggalin. Quentin nawarin buat ngantar mereka ke parade Washington. Ya karena nggak ada pilihan lain, ngikut aja lah orang itu semua. Oh iya, aku kasih tahu dulu sama kalian siapa-siapa aja cewek yang ada di film ini. Yang lagi duduk di depan, Tracy. Satu lagi ceweknya si Bonnie, Raina. Abis itu Jordi, gebetan si Collie. Awalnya perjalanan orang ini lancar, aman, terkendali. Namun pas mau naik jalan tanjakan, mendadak mobil berasap dan akhirnya mogok nggak bisa hidup lagi. Daripada terbodok di tempat itu, Quentin ngasih tahu ada jalan potong menuju jalan raya dengan jalan lurus masuk ke dalam hutan. Awalnya cewek-cewek pada nggak mau, tapi daripada kemalaman nggak jelas di tempat sepi kayak gitu, akhirnya mereka ngikutin arahan jalan si Quentin. Setelah beberapa jam ngelewatin hutan belantara, ternyata rute yang mereka jalani menuju ke sebuah peternakan. Jalan terus orang itu ke sana, mana tahu bisa minta bantuan buat perbaikin mobil yang mogok. Setelah sampai di sana, mereka berpencar buat nyari orang yang tinggal di situ. Dipanggil-panggil, dicari-cari, tapi nggak ada satu orang pun yang nyaut. Hari udah mau hujan dan maghrib, jadi mereka mutusin buat nginap di dalam gudang jerami. Ya namanya juga anak muda, darah masih panas. Gak peduli mereka tempat siapa yang lagi dikunjungin. Di dalam gudang pas pula ada 3 ruangan kosong. Sepasang-sepasang lah orang itu ya kan. Si Bonnie sama Raina langsung gercep main lah. Kalau si Jordi sama Collie masih malu-malu anjing. Abis itu si Quentin sama Tracy udah pegang-pegang kaki aja. Padahal baru kenalan tadi siang. Oh, kalau aku gas lah terus. Ternyata di dalam rumah tadi ada penghuninya. Seorang nenek peyot, Geraldine. Abis itu dia punya anak, Loisa. Dan seorang pemuda disabilitas, anak dari Loisa, bernama Buddy. Orang ini bertiga lah yang jadi keluarga psikopat di film ini weh. Walaupun si Buddy ada pauk-pauknya, tapi pas ngejagal babi, dia nggak punya rasa takut sama sekali. Malam hari pun berlalu. Di keesokan pagi, mereka nengok Buddy yang lagi nokok-nokokin kayu. Langsung didatangilah sama si Collie ya kan. Dan tiba-tiba aja gedegam, dipukulkan mukanya pakai martil. Oh, si Bonnie langsung datang mukulin. Terjadilah baku hantam di antara orang itu dua. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Kawan-kawan yang lain udah pada berbangunan. Dan Loisa pun cepat datang ngasih tahu kalau Buddy adalah anak disabilitas. Dia minta maaf atas kelakuan gak sengaja anaknya. Untung aja hidung si Collie cuma mimisan dan patah dikit. Jadi dia masih bisa bergerak bangun. Sebagai permintaan maaf, Loisa ngajak mereka semua buat sarapan bareng. Yang masak makanan orang itu si Buddy. Waktu lagi enak-enak makan, keluar pula dari muncung Quentin kata-kata kotor kasar ke Buddy. Ya tentu aja yang lain gak terima dan jadi hilang selera makan. Si Collie dan Jordi yang udah lupain kejadian tadi langsung minta maaf atas perkataan kasar si Quentin. Karena ditengok Jordi punya sifat baik, Buddy ngasih boneka mini bayi sebagai tanda pertemanan. Di siang harinya, Collie dan Bonnie perbaikin mobil truk tua yang ada di peternakan. Soalnya kalau bisa dibetulin, Loisa mau ngasih pinjam untuk lanjutin perjalanan mereka. Padahal Loisa dan nenek penyot udah buat rencana gila. Mereka mau ngelakuin penjagalan, organ dalam dan kulit badan bakalan dijual ke rumah sakit ilegal. Mendadak si Tracy kebelet kencing. Jadi dia datang ke rumah buat minjam toilet.
Tapi Loisa bilang kalau kamar mandinya rusak. Jadi dia nyuruh buat ke gudang belakang aja. Ada WC bersih di sana katanya. Oh ya udahlah, langsung cabut pergi si Trisi ke sana. Namun gak sengaja ketengok dia, si Buddy lagi ngocok milkshake pakai kutang. Karena udah ketahuan, dia cepat-cepat pergi dari situ. Gak berapa lama, akhirnya dia sampai ke gudang belakang. Dicari-cari di mana WC-nya, tapi yang ketemu malah tempat kayak ruang penjagalan pula. Waktu lagi ngecek barang-barang di situ, mendadak Buddy udah ada di belakangnya aja. Kalau kita tengok, polos sekali mukanya ya kan. Tapi ternyata gak pakai banyak bacot, gedegam. Dipukulkan kepala otak pakai martil. Puk-pak, puk-pak. Langsung leong nyawa anak orang. Ngeri kali adegan penjagalannya. Janganlah kalian tonton film ini sambil makan. Tangan kaki dipotong. Habis itu dikuleti dari bawah badan sampai lepas ke kulit muka. Dan yang terakhir kelapanya diputusin. Wih, gila kali bah. Mobil ternyata nggak bisa dibetulin. Jadi mereka mutusin buat ngelanjutin perjalanan dengan jalan kaki aja. Pigilah orang itu nyari yang lain ya kan. Waktu Bonnie dan Raina mau nyari Trisi, tiba-tiba aja mereka ketemu sama Loisa. Awalnya dia ngomong sambil senyum-senyum ramah. Gak taunya ya kan, jeder! Ditembakkan satu kaki Bonnie pakai shotgun. Wih, beserak kakinya. Habis itu muka si Raina langsung dipukulkan sampai jatuh pingsan. Di lain tempat, waktu Jordi dan Collie mau keluar dari gudang jerami, gak taunya pintu keluar udah dikunci. Gak sengaja dari jendela Jordi nengok Buddy yang baru aja ngasih makan babi pakai badan orang yang udah dikuliti. Oh, langsung pada berpanikan lah orang itu tiga. Tapi untung aja mereka jumpa pintu tersembunyi. Setelah berhasil keluar, Quentin langsung pergi cabut aja dari sana. Namun Jordi dan Collie masih mau nyari keberadaan kawan-kawan yang lain. Gak taunya ya kan, si Raina lagi dieksekusi. Dalam keadaan masih sadar, kulit kepala dicopotin. Habis itu kan isi perut dikeluarin. Wih, gak kebayang lah kayak mana perasaan si Bonnie. Di depan biji mata sendiri, badan pacarnya itu dikuliti. Percuma aja dia teriak-teriak minta dikasihani. Tapi Buddy tetap ngelakuin mutilasi tanpa beban sama sekali. Waktu Collie dan Jordi lagi ngintip ke dalam ruangan jagal, tiba-tiba aja Loisa datang nyekek batang leher. Collie langsung bantuin dan nyuruh dia pergi cabut sejauh mungkin. Terjadilah baku hantam antara Buddy dan Collie. Tapi mendadak si biawa ini teringat kalau orang itu dua adalah kawan barunya. Collie make kesempatan itu buat ngambil pisau yang terjatuh. Gak taunya ya kan, gedegam. Bahu dipukul pakai martil. Abis itu disetrum pakai tongkat listrik. Ngeri kali senjata si nenek peyot ini. Sampai berkeluaran darah dari mata, hidung, kuping, mulut. Si Loisa nggak tinggal diam. Dia maksa Buddy ngejar cewek yang kabur pakai mobil truk. Bisa hidup rupanya. Memang udah disetel orang itu dari awal. Oh, lari sekuat tenaga lah si Jordi. Dia motong jalan biar bisa balik nyelamatin Collie. Tapi ternyata nyawanya udah leong nggak terselamatkan. Waktu dia lagi jalan mundur ketakutan, jebret! Kena perangkap tombak lengannya. Sampai tembus Ngilu kali ah. Mobil truk udah datang nyamperin. Gak ada pilihan lain. Jordi terpaksa masuk ke dalam gudang dan berondok di dalam tumpukan jerami. Berpencarlah 3 psikopat biawa itu nyari keberadaannya. Ditengok ada darah yang berceceran, si nenek peyot jadi tahu tempat dia berondok. Dicucukkan pakai tongkat sampai mangsanya keluar. Pas ada kesempatan, Jordi ngambil martelnya. Gedegam. Tumbang. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Sampai pecah kepala otak dibuat. Namun Jordi udah gak sanggup lagi buat bangun. Gak berapa lama Buddy masuk ke ruangan itu. Dia langsung bawa Jordi ke tempat penjagalan. Waktu celana mau dibuka ya kan, gak sengaja ketengok dia boneka mini pemberiannya tadi pagi. Si Buddy jadi bimbang mau ngelakuin mutilasi. Dia sejenak tersadar kalau wanita itu adalah kawan pertamanya. Dan akhirnya dia pun mutusin buat bawa keluar Jordi pergi kabur dari sana. Jauh kali dibawanya pergi, masuk ke dalam hutan. Habis itu masuk ngelewatin bengkel si Berge. Tiba-tiba aja Quentin muncul. Dia lari sekencang mungkin nyuruh Buddy ngelepasin cewek itu. Jebret! Didorong badannya ke pagar listrik bertegangan tinggi. Dan akhirnya orang itu dua pun jatuh terkapar. Di keesokan pagi, Berge datang bawa mobil Quentin yang mogok kemarin.
Dia masukin Jordi ke dalam mobil. Dan gak disangka Quentin selamat. Tapi si Buddy udah jadi mayat karena kesetrum tadi malam. Di akhir film kan kita akhirnya dikasih tahu kalau sebenarnya Quentin ini adalah dokter ilegal yang kerja sama dengan mamanya, Loisa. Tapi karena bapaknya si Quentin, Berge, udah nasehatin dia bolak-balik untuk berhenti ngelakuin hal ilegal tersebut. Dan dia juga ternyata jatuh hati nengok kecantikan Jordi. Jadi itulah yang buat dia kemarin mutusin buat kabur dari sana. Tapi salah paham pula dia sama adiknya si Buddy ya kan. Dipikir si Jordi mau dibunuh. Tapi menurut aku cocok kali lah si Buddy mati. Di penghujung film kita dikasih tengok mobil mereka pergi ninggalin wilayah tersebut. Gak dikasih tahu kayak mana nasib si Jordi selanjutnya. Kalau si Quentin gak berubah pikiran, ya pasti selamatlah nyawa dia ya kan. Dan akhirnya film sadis ini pun tamat. Oke guys, demikian alur film psikopat Staunton Hill tahun 2009. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan gampang percaya dengan orang yang baru dikenal. Tetap berhati-hati dan waspada. Jangan gara-gara nengok sikapnya baik dikit kalian langsung percaya gitu aja. Leong pula nyawa kalian nanti ya kan. Ya udahlah dulu ya Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and